Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika. Berikut adalah bahan yang akan kita bahas bersama. Baik, jadi prinsip induksi matematika kita sudah mengenal ataupun mendengar istilah induksi matematika ini dari sejak SMA. Jadi prinsip induksi matematika ini sudah sering kita gunakan. Oke, jadi yang kita akan bahas adalah yang pertama berkaitan dengan yang namanya well ordering property atau sifat urutan rapi pada bilangan asli. Ya, jadi sifat ini menyatakan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari himpunan semua bilangan asli n itu pasti mempunyai elemen terkecil, ya. Jadi kita ingat bersama bahwa himpunan bilangan asli dinyatakan dengan notasi n seperti ini yang isinya adalah mulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi yang dimaksud dengan well ordering property ini adalah ketika kita mengambil sembarang himpunan bagian yang tak kosong dari si himpunan n ini pasti selalu mempunyai himpunan terkecil. Misalkan kita ambil S, misalkan yang tak kosong misalkan isinya 5, 4, 1, oke, 6, 8. Misalkan seperti itu, dari himpunan S ini kita bisa dapatkan elemen kecilnya itu adalah 1. Atau misalkan T, ya. Misalkan 10, 15, 20.000 misalkan, lalu kemudian 7, kemudian ya 19, ya misalkan seperti itu. Dari himpunan ini kita bisa lihat bahwa elemen terkecilnya itu adalah 7, ya. Elemen terkecil itu adalah 7. Oke. Jadi kalau dinyatakan juga dalam diagram Venn, ya, misalkan ini adalah himpunan semua bilangan asli, ya, di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Nah, setiap saya mengambil himpunan bagian dari n, ya misalkan kita sebut sebagai himpunan A seperti itu, dalam himpunan A ini pasti mempunyai elemen terkecil. Jadi salah satu anggota dari A ini pasti merupakan elemen terkecil. Oke. Jadi kalau secara notasi himpunan, ya dapat dituliskan apa? Jadi misalkan S, ya ini adalah himpunan tak kosong, gitu, himpunan tak kosong, yang mana S ini adalah subset dari N, ya, dari himpunan semua bilangan asli, maka pasti ada, ya, ada, saya sebut saja M anggota S, ya, sedemikian. Sehingga apa? Sehingga M ini selalu lebih kecil dari K, ya, untuk setiap K anggota S. Jadi ini menandakan bahwa si M ini, ya, M ini adalah elemen terkecil, ya, terkecil dari siapa? Dari himpunan S, ya. Jadi itu dijamin oleh sifat yang namanya sifat urutan rapi pada himpunan bilangan asli. Ya, jadi sifat ini kita akan gunakan untuk menunjukkan atau membuktikan prinsip induksi matematika. Ya, prinsip ataupun induksi matematikanya kurang lebih berbunyi seperti ini. Jika S merupakan sebarang himpunan bagian dari N sedemikian sehingga memenuhi dua sifat. Yang pertama, satu itu adalah anggota S, lalu kemudian sifat yang kedua untuk setiap K anggota bilangan asli, jika K itu adalah anggota S, maka menyebabkan K plus 1 itu anggota S, itu adalah sifat yang kedua. Jika dua sifat ini terpenuhi, maka sesungguhnya himpunan S yang kita punya itu tiada lain merupakan himpunan semua bilangan asli atau merupakan N itu sendiri. Bagaimana kita membuktikannya? Kita coba akan buktikan dengan teknik ataupun pembuktian tidak langsung. Ya, berarti kita mengandaikan, ya. Jadi kita andaikan apa? Andaikan S itu tidak sama dengan N, ya. Tidak sama dengan himpunan semua bilangan asli. Ya. Artinya apa? Artinya ya dia adalah subset sejati, ya. Kalau digambarkan dari pengandaian kita, ini adalah himpunan N,
Ya, S-nya kita andaikan seperti ini ya, S ya. Jadi dia adalah himpunan bagian sejati dari N. Oke, andaikan terjadi seperti ini ya. Yang kita dapatkan apa? Selanjutnya yang kita bisa peroleh ya, diperoleh ya, kita selisihkan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang selisih dua buah himpunan ya. Selisih antara N dan S itu bisa dipastikan tidak kosong ya. N dikurangi S itu pasti tidak kosong ya. Kita bisa lihat ya, masih ada anggota-anggota yang ada di luar S. Nah, himpunan ini, himpunan N dikurangi S ya. Kalau kita arsir ya, himpunannya berada di sini ya. Ya, ini adalah himpunan yang namanya N dikurangi S ya. Himpunan N dikurangi S ini juga merupakan subset dari N. Ya, jelas ya, dia berada di dalam N. Nah, lalu kemudian sifat urutan rapi itu menjamin bahwa apa? Bahwa himpunan N-S itu pasti juga mempunyai elemen terkecil ya. Jadi sifat urutan rapi pada N ya menjamin ya N min S ini mempunyai elemen terkecil. Mempunyai elemen terkecil ya, misalkan atau yaitu ya, kita misalkan saja M. Ya. Jadi M itu anggota dari N min S itu adalah anggota terkecil atau elemen terkecil dari N min S ya. Dari sini kita bisa pastikan jelas apa? M ini bukan anggota dari S ya, bukan anggota dari S karena dia anggota dari N min S ya. Ingat kembali N min S itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota N tetapi bukan merupakan anggota S ya. Ini jelas bukan merupakan anggota S. Oke. Nah, lalu kemudian kita gunakan hipotesis-hipotesis yang ada di dalam ini, hipotesis apapun yang diketahui dalam pernyataannya. Yang pertama diketahui ya, diketahui ini satu ini adalah anggota dari S ya. Satu ini anggota S berarti apa? Atau ya karena dia anggota S, satu ini bukan anggota dari N min S. Satu ini bukan anggota dari N min S. Kita tahu bahwa satu ini merupakan anggota terkecil atau elemen terkecil dari bilangan asli. Artinya apa sekarang? Artinya M itu tidak sama dengan satu ya. M anggota terkecil dari si N min S itu pasti bukan satu karena dia tidak termasuk di dalam anggota N min S. Jadi satu itu di sini, ya M itu di sini, ya. Jadi dari sini kita dapatkan apa? Jelas M ini pasti lebih dari satu. Akibatnya M min 1 itu merupakan anggota dari bilangan asli. Ya, jadi M min 1 dia merupakan anggota bilangan asli. Lalu kita akan lihat M min 1 ini nanti posisinya di mana gitu ya. Jadi karena ya M ini adalah elemen terkecil dari N min S, dan kita tahu bahwa apa? M min 1 itu lebih kecil nilainya dari M, ya maka apa? Maka M min 1 itu jelas bukan merupakan anggota N min S. Karena kalau dia anggota N min S berarti artinya apa? Ada yang lebih kecil dari M gitu ya. Nah, haruslah apa berarti? M min 1 itu jadi M min 1 itu haruslah anggota S ya. Jadi M min 1 itu posisinya di sini, M min 1 ya. Posisinya di S. Kita sudah dapatkan itu. Lalu kita akan menggunakan hipotesis pertama sudah kita gunakan ya, satu anggota S. Kita akan gunakan hipotesis yang kedua ya. Jadi mengatakan bahwa untuk setiap K anggota S itu akan menyebabkan K plus 1 itu anggota S ya. Jadi kita pilih sekarang. Pilih K-nya itu sama dengan M min 1 ya. Karena M min 1 ini anggota S. Berdasarkan hipotesis yang nomor 2 atau pernyataan yang nomor 2 ya, atau yang B ya, hipotesis ini maksudnya
Oke, K plus 1 yang dalam hal ini, K-nya tadi kita pilih M-1, plus 1, ya, ini akan hasilnya adalah M gitu ya. Ini menjadi anggota S ya. Artinya setiap saya punya K anggota S kan gitu ya. Hipotesis 2 ini menyebabkan K plus 1-nya anggota S. Jadi kalau saya pilih sekarang K-nya M-1 karena M-1-nya adalah anggota S, itu akan berakibat K plus 1 atau M-1 plus 1 yang sama dengan M ini adalah anggota S ya. Teman-teman sudah bisa memperhatikan ada terjadi suatu kontradiksi ya. Yang pertama M itu bukan anggota S, yang di sini didapatkan M anggota S ya, terjadi kontradiksi. Ya, terjadi kontradiksi ya. Maka pengalihan harus kita ingat, maka apa yang harusnya terjadi? Maka S itu haruslah sama dengan N ya. Jadi itulah prinsip dari induksi matematika. Selanjutnya biasanya bentuk lain ya dari induksi matematika itu dinyatakan dalam bentuk seperti yang ada di layar, yaitu untuk setiap n anggota bilangan asli, misalkan Pn itu adalah pernyataan tentang n, diberikan bahwa P1 itu benar, ya pernyataan untuk n-nya sama dengan 1 benar, lalu jika berlaku juga untuk setiap K anggota n, jika PK benar maka PK plus 1 itu benar. Nah, hal ini kalau dua hal ini terpenuhi, ini akan mengakibatkan apa? Pn itu benar untuk setiap nilai n. Oke, nah mari kita lihat untuk ini periksa apakah pernyataan ini berlaku, yaitu n sama dengan n plus 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, kalau kita lihat di sini P1 gitu ya, P1 ya, karena pernyataannya Pn itu seperti ini ya, yang berkaitan dengan n, berarti P1 ini pernyataan ya sebenarnya hanya substitusi gitu ya, 1 ini kita lihat apakah sama dengan 1 plus 3 begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1 ya jelas dia tidak sama dengan 1 plus 3. Artinya apa? P1-nya di sini bernilai oke, P1-nya bukan bernilai benar tapi P1-nya bernilai salah. Oke. Di P1-nya bernilai salah. Oke. Nah, lalu misalkan kita lihat di sini PK, oke, kita lihat PK, ya berarti apa? PK itu adalah K sama dengan K plus 3. Nah, ini juga jelas salah. Oke, salah. Lalu kemudian karena ini berbentuk berbentuk implikasi ya, jika maka ini kalau di sini sudah salah, apapun konsekuennya pasti merupakan pernyataan yang benar ya. Sehingga untuk pernyataan yang kedua dari induksi matematika ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Tetapi ini tidak bisa berlaku untuk setiap nilai n karena untuk pernyataan pernyataan yang pertama itu sudah salah. Oke, meskipun pernyataan yang kedua ini bernilai benar ya, karena apa? Karena antecedennya sudah merupakan pernyataan yang bernilai salah. Oke, jadi apakah berlaku seperti ini? Ini jelas jawabannya tidak. Oke. Lalu kemudian untuk contoh 2, tunjukkan bahwa ini berlaku ya, penjumlahan 1 tambah 2 sampai dengan ditambah n, itu sama dengan setengah n dikalikan dengan n plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Ya, ini kita bisa tunjukkan dalam pernyataan pertama ya, kita lihat P1 artinya apa? P1 berarti n-nya sebanyak 1 gitu ya. 1 apakah sama dengan berapa? Setengah dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 ditambah 1 ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 1 ya. Kanan ini ya. Ini hasilnya adalah 1. Jadi 1 sama dengan 1. Jadi pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Oke, selanjutnya yang kedua yang kita akan lakukan, karena ini diminta untuk menunjukkan berlaku, berarti kita perlu apa? Ya, kita perlu asumsikan ya PK ya ini benar. Ya. Kalau ini asumsinya benar berarti apa? Yaitu 1 ditambah 2 ditambah sampai dengan K
ini sama dengan setengah kali K dikalikan K plus 1. Oke. Akan dibuktikan, ya, akan dibuktikan P K plus 1 ini juga benar. Oke. Yaitu kita akan menunjukkan apa? 1 ditambah 2 ditambah seterusnya ditambah K sampai dengan ditambah K plus 1 itu sama dengan setengah kali K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 plus 1. Ini yang akan kita buktikan dengan diketahuinya yang atas ini. Oke, berarti kita coba lihat. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah K ditambah dengan K plus 1. Ini hasilnya berapa? Ya, kita bisa gunakan asosiatif kita kurung sampai di sini. Ya. Nah, ini hasilnya berapa? Sampai ditambah K, hasilnya adalah yang ini. Oke, jadi ini hasilnya adalah setengah K, oke, dikalikan dengan K plus 1. Nah, tinggal ditambahkan dengan K plus 1 lagi ya. K plus 1. Oke, ini adalah ada dua suku, nah, sama-sama memuat faktor K plus 1. Sehingga kita bisa faktorkan K plus 1-nya. Oke. Kita bisa faktorkan K plus 1-nya. Berarti yang ini tinggal setengah K. Oke, lalu kemudian yang depan tinggal setengah K, yang belakang tinggal 1. Oke. Oke. Setengah K dikalikan K plus 1 ditambah K plus 1 ini sama-sama memuat faktor K plus 1. Lalu supaya kita punya bentuk yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini sama dengan K plus 1 sudah ada, berarti dari setengah ini kita ambil ya, K plus 1. Ini kita coba faktorkan setengah, seperti itu. Kalau ini K, berarti setengah K, berarti supaya 1, berarti haruslah ditambah 2. Oke. Sekarang tinggal kita susun setengah, ya, K plus 1 dikalikan dengan K plus 2. Yang tiada lain bentuknya sama dengan yang di sini. Jadi ini sudah berhasil kita buktikan bahwa apa? Bahwa bentuk ini ternyata sama ya. Ternyata sama untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke, baik, untuk contoh berikutnya yaitu diberikan bilangan real A dan B, ya, tunjukkan bahwa apa? Tunjukkan bahwa A min B ini merupakan faktor dari A pangkat N dikurangi B pangkat N untuk setiap N anggota N. Atau dengan kata lain ya, A dikurangi B ini habis membagi. Ya, ingat kembali di teori bilangan ya, untuk keterbagian ataupun untuk faktor. Bagaimana kita membuktikan ini? Caranya juga sama, teman-teman ya. Yang pertama, karena untuk setiap anggota M berarti kita perlu periksa dulu, kita perlu tunjukkan ya P1-nya itu haruslah benar ya. Coba kita lihat. Ya, berarti nanti kita menggantikan N-nya dengan 1. Apakah benar bahwa A min B ya ini faktor dari ya. Nah, N-nya kita gantikan dengan 1 ya. Faktor dari A pangkat 1 dikurangi B pangkat 1. Jelas ya? Ini jelas benar ya. Karena apa? Karena A min B pasti habis membagi A min B. Jadi pernyataan yang pertama sudah bernilai benar. Tinggal berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Berarti kita perlu seperti tadi asumsikan ya. Asumsikan apa? Asumsikan bahwa A min B itu merupakan faktor dari apa? Dari A pangkat K dikurangi B pangkat K ya. Atau dengan kata lain ini adalah PK-nya ya tadi ya. PK-nya itu bernilai benar. Ya, PK bernilai benar artinya apa? A min B itu adalah faktor dari A pangkat K dikurangi B pangkat K. Selanjutnya akan dibuktikan ya. Dibuktikan PK plus 1-nya itu juga harus benar ya. Yaitu apa? A min B ini adalah faktor dari siapa? A pangkat K plus 1 dikurangi B pangkat K plus 1. Oke.
Bagaimana cara menunjukkannya? Mari kita mulai dari sini. A pangkat K plus 1 dikurangi dengan B pangkat K plus 1. Ya. Nah, kita akan coba mereduksi ini supaya kita bisa melihat bentuknya adalah untuk pangkat A dan B-nya itu paling tinggi adalah pangkat K. Ya. Nah, berarti ini kita lakukan manipulasi aljabar A K plus 1 ya, kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 0 gitu ya. Ini bisa dikurangi dengan A B pangkat K. Lalu karena ini dikurangi berarti saya perlu tambahkan juga dengan sesuatu yang sama ya, dikurangi B pangkat K plus 1. Nah, manipulasinya di sini teman-teman ya. Jadi menambahkan 0 gitu ya, yang tiada lain adalah menambahkan suatu suku dengan lawannya ya. Nah, yang ini kita akan kumpulkan, yang ini dengan yang ini, begitu. Yang belakang dengan yang belakang. Nah, ini kita akan coba faktorkan dari sini. Berarti dari sini, karena yang sama itu adalah A, yang di sini adalah A pangkat K, ya. Lalu kemudian A-nya sudah difaktorkan, berarti dikurangi B pangkat K. Ini yang bagian pertama. Bagian yang kedua, kalau kita lihat di sini yang sama itu faktornya B pangkat K ya. B pangkat K, berarti yang depan tinggal A, yang belakang tinggal berapa? Tinggal B. Oke. Nah, kita perhatikan bentuk ini. Yang ini jelas, kalau kita lihat A ya, A pangkat K dikurangi B pangkat K, ini pasti habis ya. Dibagi A min B ya. Menurut siapa? Menurut asumsi kita. Ya, ini tadi karena diasumsikan PK-nya benar. Oke. Lalu yang ini bentuk A min B ini juga jelas ya, habis dibagi ya, habis dibagi oleh dirinya sendiri ya, oleh A min B. Nah, bentuk ini ada dua suku ya, suku pertama yang ini sampai sini ya. Suku kedua yang ini. Nah, masing-masing sukunya habis dibagi oleh A min B. Ini artinya bahwa apa? Ingat kemarin teori bilangan, keseluruhannya pastilah habis dibagi oleh A min B ya. Keseluruhannya pasti habis ya. Habis dibagi A min B ya. Artinya apa? Artinya ya, artinya A min B ini adalah faktor juga ya. Faktor dari siapa? A pangkat K plus 1 dikurangi B pangkat K plus 1. Ini yang mengartikan bahwa jadi apa? B K plus 1-nya ini adalah benar. Nah, sehingga untuk pernyataan pada contoh 3 sudah berhasil kita buktikan. Oke, lalu berikutnya ternyata ada bentuk induksi yang lain. Nah, bentuk induksi yang lain adalah misalkan pada saat N sama dengan 1 itu belum tentu pernyataannya yang bernilai benar. Artinya akan ada suatu saat N sama dengan 1 masih salah, N sama dengan 2 masih salah. Pada saat N sama dengan 0 sampai seterusnya baru pernyataannya bernilai benar. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Jadi ini adalah variasi bentuk lain dari induksi matematika. Misalkan N0 anggota N, Pn-nya itu masih berkaitan dengan pernyataan-pernyataan untuk N yang lebih dari N0. Ya, ini yang sebagai dasarnya sekarang itu adalah Pn0 itu benar. Lalu kemudian untuk setiap K yang nilainya lebih dari atau sama dengan N0, jika PK-nya benar, maka kita tunjukkan PK plus 1-nya benar. Jika itu semua terpenuhi, maka artinya apa? Artinya pernyataan-pernyataan tersebut terpenuhi benar untuk N yang nilainya lebih dari atau sama dengan N0. Mari kita lihat, periksa apakah berlaku bahwa 2 pangkat N ini lebih dari 2 pangkat N, 2 kali N plus 1 untuk setiap N. Nah, ini bisa kita coba periksa. Kita mulai periksa dari apa? P1. P1 itu 2 pangkat 1, apakah benar lebih dari 2 kali 1 tambah 1? Ya, jelas ini salah. Ya. Karena 2 tidak lebih dari berapa? Tidak lebih dari 2, ini 3 kan gitu ya. P2. Kita lihat sekarang P2. 2 pangkat 2 apakah lebih dari 2 kali 2 tambah 1? Ini pun juga masih salah. Oke, kita lihat P3. 2 pangkat 3, ya,
apakah lebih dari 2 kali 3 plus 1? Nah, ini dia benar. Ya. Jadi, kita lihat kembali P4, ya, 2 pangkat 4, apakah lebih dari 2 kali 4 plus 1? Ini juga masih benar. Apabila dicek P5, P6, dan seterusnya, juga dia bernilai benar. Begitu ya. Nah, sehingga N0-nya dalam hal ini, ya, dari sini, yang dimaksud dengan N0 dari kasus ini, itu adalah mulai dari berapa? Dia bernilai benar itu mulai dari 3. Ya. Jadi kalau ingin membuktikan atau memperlihatkan bahwa pernyataan 2 pangkat N lebih dari 2N plus 1, ini benar untuk apa? Untuk N mulai dari 3. Nah, bagaimana buktinya? Buktinya sama dengan induksi seperti biasa, hanya saja ini yang sebagai pernyataan pertamanya ya. Oke, jadi sebagai pernyataan dasarnya mulai dari kapan dia bernilai benar. Untuk langkah kedua, ini juga kita bisa membuat dengan cara yang sama, berarti apa? Untuk setiap, ya, N0-nya tadi mulai dari 3 ya, untuk setiap K yang lebih dari sama dengan 3, asumsikan ya PK ini benar ya. Artinya apa? Artinya adalah 2 pangkat K lebih dari 2 kali K plus 1 ya. Berikutnya akan dibuktikan PK plus 1 benar ya. Yaitu apa? Yaitu 2 pangkat K plus 1 ini lebih dari 2 kali K plus 1 plus 1 ya, yang tiada lain inilah 2K berapa? Plus 2 berarti plus 3 ya, 2K plus 3. Jadi akan ditunjukkan 2 pangkat K plus 1 itu lebih dari 2K plus 3. Oke, bagaimana menunjukkannya? Kita coba mulai dari 2 pangkat K plus 1 ya. Ini akan sama dengan berapa? 2 dikalikan dengan 2 pangkat K ya. Dengan apa sifat bilangan berpangkat. Nah, sementara kita tahu 2 pangkat K itu lebih dari ini ya. Kita gunakan ini. Oke. Sehingga dia nilainya ini lebih dari 2 dikalikan dengan 2 pangkat K plus 1. Ya. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 4K plus 2. Nah, sementara kita perlunya adalah 2K plus 3. Nah, ini kita perlu siasati lagi ya. Oke, ini berarti saya buat sama dengannya di bawah untuk menyambung ini. Kita bisa buat 2K plus 2K plus 2. Ya, 4K-nya saya pecah. Nah, kita tahu bahwa K-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, ini saya punya bentuk 2K. Ya, kalau K-nya lebih dari sama dengan 3, 2K-nya itu jelas lebih dari sama dengan 1 ya. Saya cukup perlunya 1 saja. 2K plus 2 ya. Nah, sehingga ini sama dengan 2K plus 3 ya. Jadi kita sudah berhasil menunjukkan ya. Jadi singkatnya ini adalah 2 pangkat K plus 1 sudah berhasil kita tunjukkan lebih dari 2K plus 3 ya. Jadi sudah terbukti bahwa apa? Pernyataan 2 pangkat N lebih dari 2N plus 1 untuk N mulai dari 3. Oke, dan terakhir ini ada bentuk induksi yang lainnya. Jadi ini adalah bentuk induksi matematika kuat atau strong ya. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk pernyataan pertamanya masih sama menggunakan 1 itu adalah anggota S. Bedanya adalah kalau yang biasa cukup dengan setiap K ya, cukup dengan adalah hanya K ini adalah anggota S, maka mengakibatkan K plus 1, tapi untuk induksi yang kuat ini haruslah mulai dari 1, 2, sampai K harus semuanya merupakan anggota S. Jadi dia memang lebih ketat syaratnya ya untuk bentuk yang terakhir dari bentuk induksi matematika. Ya, jadi demikian untuk video induksi matematika. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.